Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk materi sejarah Indonesia, sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai Indonesia masa demokrasi liberal. Yang kita bahas kali ini yang pertama mengenai sistem pemerintahan. Yang kedua mengenai sistem kepartaian. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Salah satu ciri-cirinya adalah sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Nasir yang menganut Partai PNI dari tahun 1950 sampai 1951. Kabinet selanjutnya Kabinet Sukiman dari tahun 1951 sampai 1952 yang didukung oleh Partai Masyumi dan PNI. Selanjutnya Kabinet Wilopo dari tahun 1952 sampai 1953. Berikutnya Kabinet Ali Sastromi Jojo dari tahun 1953 sampai 1955. Berikutnya Kabinet Burhanuddin Harhab dari tahun 1955 sampai 1956. Selanjutnya Kabinet Ali Sastromi Jojo II dari tahun 1956 sampai 1957. Dan selanjutnya Kabinet Juanda dari tahun 1957 sampai 1959. Yang kita bahas yang kedua mengenai sistem kepartaian. Apa tujuan dibentuknya sistem parpol adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal adalah banyak partai. Parpol cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Parpol yang tidak memegang jabatan sering melakukan oposisi yang berusaha menjatuhkan partai yang memerintah. Hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet sehingga program-programnya tidak berjalan semestinya. Hal ini melatar belakangi pemilihan umum tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan ini menandakan berjalannya demokrasi di mana rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun masalah dasar negara Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar. Sehingga Presiden Soekarno mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan. Hasil dari pembicaraan itu Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Isi pokoknya adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akan dibentuk MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Demikianlah ringkasan materi untuk sejarah Indonesia kelas 12. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian dilihat di buku paket yang telah Ibu bagikan. Jangan lupa ya pola hidup bersih, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, stay at home. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.